Zubaidah. Siapa Zubaidah? Zubaidah adalah istri dari seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Harun al-Rasyid. Itu tahun ratusan lah setelah Rasulullah meninggal, sekitar 100-200 tahun ya, di masanya Imam Malik. Jadi tembok ini dibangun oleh Zubaidah, diperuntukkan untuk menampung air yang dibagikan kepada para jamaah haji. Katanya airnya itu digali, dialirkan dari Taif, ada mengatakan dari, bahkan dari tempat yang katanya dari Mesir, jauh sekali ya, itu dialirkan ya. Tapi yang riwayat yang jumhur ulama mengatakan itu dialirkan dari Taif ya, lalu ditampung di sini, kemudian dibagikan kepada para jamaah haji. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa tembok. Nah, kenapa kok ada gunung sekarang di situ? Nah, itulah namanya perubahan alam. Dulu ini bendungan Bapak Ibu, cuman karena udah umurnya ribuan tahun ya, ribuan tahun, lama-lama terjadi penumpukan, akhirnya terjadilah perubahan alam untuk gunung. Nah, sebelah kiri kita ini rel kereta cepat yang berada di Muzdalifah. Jadi Muzdalifah itu wajibnya haji. Jadi kalau kemarin kita nggak sempat mabit, itu bisa diganti dengan menyembelih kambing atau membayar dam. Waktunya dari tengah malam, dari jam 12 sampai sebelum subuh. Sebaliknya kalau Bapak Ibu bergerak dari Arafah nggak nyampe di Muzdalifah sampai besok, itu berarti tidak bisa mabit. Masuk ke Muzdalifah setelah azan subuh itu sudah lewat waktu mabitnya, maka harus diganti dengan menyembelih kambing atau membayar dam. Di dalam Al-Quran, ritual haji ini Allah menerangkan, fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kamu sudah selesai dari padang Arafah, kamu sudah selesai berdoa, kalian sudah selesai sholatnya, kalian sudah selesai zikirnya, maka bergegaslah kalian menuju Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu adalah tempat di mana Rasulullah dulu mabit ketika di Muzdalifah. Tempat itu diabadikan ya. Sekarang ini menjadi sebuah masjid, namanya Masjid Masy'aril Haram. Boleh dilihat di sebelah kanan kita. Di sebelah kanan nih ada dua menara masjid. Nah, inilah yang namanya Masjid Masy'aril Haram. Subhanallah, lihat penumpukan sampah-sampah belum sempat dibersihkan. Ini begitu ramenya orang yang waktu itu, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya bangunkan. Kita sudah masuk Muzdalifah, kita lihat orang berjalan kaki itu saya bangunkan. Kisaran jam setengah 1, jam 1 malam. Karena di Muzdalifah ini Bapak Ibu tidak ada tenda. Jadi orang yang mau mabit menunggu sampai terbit matahari itu yang duduknya ngemper begini, sambil nyari batu ya, sambil duduk-duduk, tidur di tengah jalan. Itulah yang bikin macet. Karena tidak ada tenda, jadi manusia itu tidurnya di tengah jalan. Itulah yang menyebabkan kemacetan, bis tidak bisa bergerak. Sampai waktu itu saya pernah haji 2007, saya bergerak dari Arafah habis Isya, saya nyampe di sini jam 8 pagi besoknya. Bayangkan, hampir 12 jam perjalanan. Begitu saya sama abah saya ngelihat, di depan saya sudah terlihat batas Muzdalifah. 1 jam sebelum subuh, jamaah saya suruh turun. Saya jalan kaki bersama jamaah, bis saya tinggal. Bis kami tinggal, yang penting kita jasadnya, tubuh kita, diri kita ini berada di Muzdalifah sebelum subuh, biar tidak terkena dam. Jadi semua jamaah sama abah saya dan saya tak suruh turun jalan kaki. Udah, kita nggak peduli orang di bawah itu ada manusia apa enggak, kita sudah injak-injak, kita langkahi, kita lewati. Yang penting sebelum subuh kita sudah berada di Muzdalifah. Nah, itu pengalaman saya 2007 awal saya berhaji bersama orang tua saya.
Jadi kalau jalan saat ini ya tidak sampai 5 menit kita sudah sampai di Musdalifah. Tapi kalau musim haji ini kalau tidak salah jalur dari Arafah menuju Musdalifah itu ada 9 jalur. Kalau kita kemarin kita tidak menggunakan 9 jalur ini Bapak Ibu, tapi kita keluar dari Arafah, kita masuk Musdalifah dari pinggir, ya, dari atas jembatan, dari pinggir. Jadi kita tidak mengalami kemacetan ya, alhamdulillah sesuai dengan planning. Kita masuk Musdalifah saat itu sudah waktunya mabit. Nah ini depan kita ini ada tenda-tenda. Ini bukan Mina, ini masih daerah Musdalifah. Tapi ini hanya tempat transitnya jamaah untuk dimabitkan di Mina. Tapi kalau ingin mabit kadang penduduknya ini pada jalan kaki ke Mina ya, karena dia tidak masuk Mina. Ini masih daerah Musdalifah. Bapak Ibu, di sebelah kanan kita jauh sana, perbatasan antara Musdalifah dengan Mina, ada yang namanya Wadi Muhasyir. Wadi Muhasyir itu Bapak Ibu tempatnya dulu pasukan Abrahah, pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil yang kita kenal dengan surat Al-Fil. Berbunyi bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Nah, itu ayat itu turun di sana menjelaskan tentang tempat itu ketika tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Belum masuk kota Mekah itu sudah Allah hancurkan mereka semuanya. Di depan kita ada terlihat pelang warnanya biru muda, ada tulisan Mina starts here. Akhir. Mina start here. Ya. Nah, ini sudah kita masuk Mina. Kalau kita mabit itu ya di sini. Tapi tenda kita persis di bawah gedung yang warna coklat. Nah, di atas kita ini kita melintasi ini di bawahnya rel kereta cepat. Nah, ini ujung dari rel Arafah, Musdalifah, ini baru Mina. Jadi yang menggunakan rel kereta ini hanya haji dakhili yang resmi, juga orang-orang yang haji orang-orang Arab Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, pokoknya negara-negara tetangga Saudi diperuntukkan, juga termasuk mungkin tamu-tamu raja. Jadi sebelah kiri kita ini Bapak Ibu, ini juga termasuk Mina. Sebelah kiri kita ini istananya raja. Di sini tempat mabitnya tamu-tamu raja, termasuk presiden, wakil presiden, para menteri. Insya Allah nanti Ustazah Ani kalau diangkat jadi menteri, amin. Peran wanita kalau haji mungkin di situ, ya. Nanti kita undang Bapak Ibu. Amin, amin. Tamu raja. Kita Bapak menghayal, ya. Boleh. Kita menghayal tinggi-tinggi, nanti dapatnya setengah nggak masalah. Ya. Alhamdulillah ini kita sudah sebentar lagi naik jembatan ya. Jembatan ini Bapak Ibu boleh melihat kiri dan kanan. Sebelah kanan kita ini ada bangunan, ini juga tenda ini. Ini tenda yang berbentuk apartemen. Ya, ini diperuntukkan juga untuk orang keluarga raja yang di luar istana raja. Ini juga termasuk tenda Mina. Nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan, semua tenda-tenda yang kita lihat yang sudah jadul itu mungkin akan diganti seperti ini, ya. Justru seperti ini lebih banyak kapasitasnya karena bertingkat-tingkat kan.
Oh iya, Lebih Mas. banyak Tangan penampung tingkat dulu. jamaah. Iki lho, tenda iki. Tenda bertingkat. Tenda apa ya? Tenda Mina. Nah, kalau Anak tenda cerita ini tau Bapak cerita. Ibu, Iya, ini tenda abadan selama-lamanya. Ini alhamdulillah tenda anti bakar. Tidak seperti di Arafah dibongkar setelah haji. Kalau ini enggak, udah begini aja dibiarin, dari fasilitas rumah sakit, masjid, tenda semua digunakan 1 tahun 1 kali. Sebelah kiri Bapak Ibu boleh dilihat. Jamarat. Masih ingat kelontaran kita 2 kali turun naik itu, ya, dari Aqabah 11, kali kita. yang kedua, yang ketiga di situ. Nah, yang coklat itu standarnya coklat, di bawahnya itu tendanya kita. Tendanya ada. Jadi saya nggak perlu lagi jelas. Yang itu apartemen itu termasuk sekarang ini penjualannya apartemen termahal di dunia. Itu yang 2 malam aja hampir ratusan juta. Yang di situ juga untuk jamaah Indonesia belum ada. Sementara belum ada. Yang ada kita masih di bawah-bawahnya saja. Insya Allah nanti kita naik sedikit-sedikit ke atas. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya. Nah, ini terowongan yang mengantarkan kita keluar dari Mina. Kalau terowongan Mina, tragedi Mina itu tadi sebelah kanan kita, bukan di sini. Ini terowongan yang tidak digunakan oleh jamaah haji reguler, tapi di sebelah kanan tadi. Dia tidak terlihat, ya. Tidak dilewati dan tidak digunakan untuk akses umum sehari-hari seperti ini, ya. Jadi kalau sehari-hari jalan ini banyak ditutup untuk yang akses ke Mina. Kalau ini memang tidak pernah tutup, buka terus ini sepanjang waktu. Khusus tadi. Pada nanti. Lucu santai. Bapak Ibu, ini sebelah kanan ini pelebaran dari Mina. Nah, ini namanya Mina Jadid. Mina Jadid. Jadi sebelah kanan kita ini juga banyak jamaah kita Indonesia.